teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel aku. Rasanya udah cukup lama teman-teman aku nggak menyapa kalian lewat video-video aku. Ya, karena kesibukan aku ya satu dan juga lain halnya, maka aku belum bisa untuk menyapa kalian nih sebelumnya. Ya, dan kali ini ya aku kembali hadir teman-teman untuk membantu kalian, membersamai kalian dalam persiapan BUMN tahun 2024. Nah, kira-kira apa sih yang baru di tes BUMN tahun 2024 ini? Yap, adanya tes wawasan kebangsaan. Kok rasanya mirip kayak CPNS ya, Kak? Nah, karena memang dari tahun sebelum-sebelumnya itu belum ada teman-teman tes wawasan kebangsaan BUMN, jadi rasanya kita masih meraba-raba nih ya, apakah soalnya teoritis, ataukah soalnya penalaran, atau soalnya penerapan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita akan coba kupas tuntas semuanya ya. Di video pertama ini kita akan mulai dengan pilar negara yaitu Pancasila. Oke, yang pertama kita akan pelajari yaitu sejarah Pancasila. Ya, ini materi mengulang ya, zaman SMP ataupun SMA teman-teman ya. Tapi yang namanya sejarah tentunya tak akan lekang oleh waktu. Oke, sejarah Pancasila ya. Ajaran Pancasila ini teman-teman sebenarnya sudah kita kenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya, bukan cuman eksis ketika kemerdekaan aja, enggak. Ya, tapi sebenarnya jiwa-jiwa Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Ya. Nah, buktinya apa ya? Terdapat unsur kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, dalam buku Sutasoma ya, karangan Putan Tular, tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama. Khususnya teman-teman ya, agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Mereka aja bisa hidup berdampingan loh, ya, bisa hidup dengan toleransi loh. Masa kita zaman sekarang tidak bisa, ya? Nah, teman-teman, oleh sebab itu sebenarnya ya, jiwa Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu. Oke, kita akan lihat di sini ada beberapa tahapan perumusan Pancasila ya. Dimulai dengan adanya sidang umum pertama BPUPKI ya, kemudian masa reses yang mana menghasilkan Piagam Jakarta, kemudian sidang umum kedua BPUPKI, pembentukan PPKI dan proklamasi serta adanya rapat PPKI. Kita akan ulas satu persatu teman-teman. Ya, cikal bakal terbentuknya Pancasila ini karena adanya sebuah badan yang disebut dengan BPUPKI, ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Harusnya istilah ini udah nggak asing lagi teman-teman ya. Nah, kalau istilah Jepangnya apa sih? Oke, Dokuritsu Junbi Chosakai ya. Nah, BPUPKI ini diumumkan pembentukannya oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya apa sih? Ya, tujuan dibentuknya ini teman-teman adalah untuk mempelajari, kemudian untuk menyelidiki ya hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya siapa? Ketuanya KRT Rajiman Wedyo Diningrat ya. Nah, ini adalah kedua wakil teman-teman ya. Raden Panji Suroso ini dari Indonesia ya. Kemudian untuk Ichibamase Yoshio ini dari Jepang ya. Oke. Nah, berapa sih total anggotanya ya? Untuk WNI sendiri itu ada 60, kemudian untuk warga negara Jepang itu ada 7 orang, teman-teman. Nah, BPUPK ini menyelenggarakan 2 kali sidang. Ya, sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ya.
Kemudian sidang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dalam sidang umum pertama BPUPKI ya, ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin. Oke, di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Nah, kalau sekarang kita kenal dengan istilah Gedung Pancasila. Oke. Nah, acara ini juga teman-teman diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru ya oleh Pringodikdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Nah, rangkaian sidang ya, sidang yang pertama ini dimulai dengan membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Oke ya, tetapi untuk sidang umum pertama BPUPK ini ya, yang dibahas dan yang difokuskan itu adalah tentang dasar negara. Ya, jadi sidang yang dilaksanakan selama beberapa hari ini fokusnya adalah membahas dasar negara. Ya, dan hasil dari sidang umum pertama BPUPK ini adalah adanya ya usulan-usulan tentang dasar negara kita. Oke. Kemudian ya, untuk sidang yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Nah, sebelumnya ya, ada yang disebut dengan masa reses. Nah, nanti teman-teman di sini adanya Piagam Jakarta. Ya, kita akan bahas secara mendetail ya setelah slide ini. Oke, setelah masa reses baru dilakukan sidang umum yang kedua BPUPKI. Nah, sama ya, dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila. Agenda sidangnya apa, teman-teman? Ya, yang pertama ada membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Kemudian susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Ya, nah tapi yang paling utama, yang paling menjadi fokusnya ya untuk sidang yang kedua ini apa, teman-teman? Yap, rancangan Undang-Undang Dasar. Oke ya. Selanjutnya, terdapat panitia kecil ya dalam sidang BPUPKI yang kedua. Nah, panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dipimpin oleh Soekarno. Kemudian panitia pembelaan tanah air dipimpin Abi Kusno Cokrosuyoso. Dan yang terakhir ada panitia ekonomi dan keuangan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Ya. Jadi teman-teman, untuk BPUPKI ini ya, setelah melaksanakan 2 kali sidang, kemudian adanya masa reses ya yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, hasil dari sidang umum pertama BPUPKI berbentuk dasar negara, kemudian hasil umum yang kedua BPUPKI berbentuk rancangan Undang-Undang Dasar, oke, dianggap tugas dari BPUPKI ini sudah selesai. Maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, teman-teman. Oke, ini adalah rangkaian dari kegiatan BPUPKI. Nah, kita akan kulik, teman-teman, ya. Ini adalah tokoh-tokoh ya yang memberikan usulannya terkait dasar negara kita. Karena tadi di sidang yang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei ya sampai 1 Juni 1945. Nah, fokusnya adalah tentang usulan dasar negara. Oke. Yang pertama di sini adalah Muhammad Yamin ya, pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya nih, kok ada istilah peri kebangsaan, tapi kok ada istilah ketuhanan yang Maha Esa? Ya, jadi sebenarnya rumusan Muhammad Yamin ini mana sih yang benar? Nah, keduanya benar, ya. Hanya saja dia ada memberikan rumusan secara lisan, kemudian rumusan secara tertulis, teman-teman. Kalau mungkin di CPNS ya, soal seperti ini sudah tidak relevan mungkin ya. Jarang lah untuk dikeluarkan ya untuk di soal CPNS zaman sekarang. Tapi kita tidak tahu nih untuk yang di BUMN, teman-teman. Jadi tetap persiapkan diri kalian sebaik-baiknya ya. Oke, ini adalah rumusan secara lisan.
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial. Secara tertulis ya, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, 2 hari setelah itu, Dr. Supomo memberikan usulannya, ya, tanggal 31 Mei 1945. Kekeluargaan, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada tokoh yaitu Insinyur Soekarno, ya, tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sini teman-teman ya, awalnya dia memberikan 5 usulan. Oke, ya, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, tetapi teman-teman, Soekarno sendiri ya menyatakan kalau misalkan nih ya tidak suka dengan adanya 5 sila ini, ya 5 prinsip ini, ya maka ia akan mencoba untuk diperas lagi nih dari 5 menjadi 3, yaitu rumusan Trisila, ya, sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan juga ketuhanan. Dan yang terakhir kalau masih tidak suka juga, ya kan, diperas lagi menjadi 1, yaitu rumusan Ekasila yang kita kenal dengan gotong royong. Oke, saat itu para rakyat ya, para yang hadir saat sidang itu bertepuk tangan teman-teman ya atas apa yang diusulkan oleh Soekarno ini. Ya, jadi apabila diperas menjadi 1 saja, ya, maka prinsip yang paling utama atau sila yang paling utama itu adalah gotong royong. Oke, ya. Nah, teman-teman, Soekarno di sini mengidentifikasikan 5 prinsip dasar negara yang dinamai Pancasila. Ya, sebenarnya kata Pancasila sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari panca, ya, yang berarti 5, oke, 5, dan juga sila yang berarti prinsip, ya. Nah, nama Pancasila ini diajukan oleh seorang teman Soekarno. Ya, jadi bukan dari Soekarno sendiri, teman-teman, ya, yang merupakan seorang ahli bahasa. Nah, atas dasar inilah ya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni 1945. Nah, awalnya ya sebelum dicetuskan nama Pancasila ini, Soekarno ini mempertimbangkan nama Pancadharma. Oke, Pancadharma. Nah, kemudian nama Pancadharma ini ya diubah menjadi Pancasila. Oleh siapa sebenarnya yang mengusulkan istilah Pancasila ini? Yaitu seorang teman dari Soekarno, seorang ahli bahasa. Ya, siapakah dia? Yaitu Muhammad Yamin. Ya, jadi istilah Pancasila ini sebenarnya teman-teman ya merupakan cetusan dari Muhammad Yamin, seorang ahli bahasa. Oke. Nah, akhirnya ya disepakatilah bahwa namanya Pancasila. Sila artinya adalah asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Ya, teman-teman. Oke, jadi untuk materi yang pertama di sini tentang sejarah, ya, rumusan awal dari Pancasila, bahwa Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945. Ingat, itu adalah tanggal lahirnya Pancasila. Ya, beda lagi nanti ketika pertanyaannya, kapan sih hari kesaktian Pancasila? Ya, itu tanggal berapa hari kesaktiannya, teman-teman? Kesaktian Pancasila. Tanggal berapa? Ya, 1 Oktober. Ya. Kemudian kalau ditanya kapan disahkan sebagai dasar negara? Ternyata tanggal 18 Agustus 1945. Kok bisa sih, Kak? Ya, nanti kita akan lihat, teman-teman ya.
Nah, tadi setelah menyelenggarakan sidang pertama BPUPKI, ada yang namanya masa reses ya. Kalau istilahnya mungkin masa istirahat, teman-teman ya. Nah, di sini ada panitia 9, ketuanya Insinyur Soekarno. Ya, mereka menghasilkan apa ya? Pada tanggal 22 Juni 1945, teman-teman, ada istilah Piagam Jakarta. Ya, ini cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau dilihat isinya mirip, teman-teman. Ya, hanya saja di sini ada sedikit yang bertentangan nih, yang di bold ya, yang dihitamkan nih, teman-teman. Oke. Ya, di sini sebenarnya tercantum sila-sila dari Pancasila. Ya. Namun untuk sila yang pertama, di sini ada perdebatan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena memang pada dasarnya Indonesia ini multikultural ya, kemudian terdiri dari beragam agama. Oke, maka diubah teman-teman, ya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini untuk mencegah terjadinya perpecahan ya, tentunya dong, ya. Ketika zaman Majapahit dan juga Sriwijaya aja sudah bisa hidup berdampingan, ya, toleransi. Oke, oleh sebab itu teman-teman untuk sila yang pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi, apa yang dihasilkan oleh panitia 9? Piagam Jakarta, ya, tanggal 22 Juni 1945. Oke, kemudian ya setelah tadi BPUPKI dibubarkan ya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 ya, dibentuklah PPKI. Oke, jadi tadi tugas BPUPKI sudah selesai dengan adanya usulan dasar negara, kemudian rancangan undang-undang dasar ya. Kemudian dilanjutkan juga di antara sidang pertama BPUPKI dan juga sidang kedua BPUPKI itu adalah masa reses ya, di mana dihasilkan Piagam Jakarta, maka dianggap tugasnya sudah selesai. Oke, digantikan dengan PPKI. Ya, PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya siapa? Insinyur Soekarno. Kemudian wakil ketuanya Muhammad Hatta. Ya, total anggotanya sebenarnya teman-teman awalnya berapa? Ya, awalnya cuma 21 orang. Tetapi diam-diam ya ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Nah, PPKI ya ini menyelenggarakan sidang 3 kali. Oke, sidang pertama tanggal 18 Agustus, ya, sidang kedua 19 Agustus dan sidang yang ketiga 22 Agustus. Hasilnya apa? Ya, di sini teman-teman untuk sidang yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara Pancasila, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, oke. Yang paling menarik teman-teman, yaitu yang pertama nih, mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara Pancasila. Ya, jadi di tanggal 18 Agustus ini pada sidang pertama PPKI, disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara ya secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam alinea keberapa teman-teman? Alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ditanya, kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Jawabannya adalah tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Oke, kemudian sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membentuk pemerintahan daerah ya. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, selanjutnya PPKI menyelenggarakan sidangnya yang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia ya, membentuk Partai Nasional Indonesia dan yang terakhir membentuk Badan Keamanan Rakyat. Ya, ini cikal bakal TNI teman-teman ya. Kemudian PPKI ini dibubarkan
tanggal 29 Agustus 1945. Ya, ini adalah rumusan final Pancasila ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini juga rumusan finalnya ya teman-teman untuk pembukaan UUD kita ya. Ya, di sini tertulisnya apa nih? Ketuhanan yang Maha Esa ya, tidak lagi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya, diubah teman-teman demi persatuan Indonesia. Oke, kita sudah membahas ya sejarah dari terbentuknya Pancasila, mulai dari adanya sidang BPUPKI, adanya masa reses ya, kemudian pembentukan PPKI, dan ada 3 sidang PPKI, di mana sidang pertamanya menghasilkan ya Pancasila disahkan sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saatnya sekarang kita akan coba untuk latihan soal ya. Yuk kita coba teman-teman. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Panitia yang dimaksud adalah, kira-kira siapa teman-teman? Panitia yang merumuskan Piagam Jakarta. Tadi udah kita bahas, yaitu panitia 9 ya. Ketuanya siapa teman-teman? Soekarno ya. Oke, soal yang kedua. Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal, ya ini juga tadi sudah kita bahas, pada tanggal berapa? Oke, pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, ini adalah sidang PPKI yang pertama. Oke, kalau tanggal 22 Juni ya, ini adalah Piagam Jakarta. Oke, kemudian kalau pada tanggal 1 Juni ya, ini adalah lahirnya Pancasila. Nah, ada yang bertanya, Kak, emang soalnya hafalan, Kak? Nah, karena memang ini baru kali pertama di BUMN ada soal wawasan kebangsaan, teman-teman, maka kita akan coba mengulik mulai dari sejarahnya dulu ya. Biasanya kalau sejarah ini berupa hafalan, oke, kemudian nanti ada soal-soal penalaran ataupun penerapannya ya, nanti ada di videoku berikutnya teman-teman. Kemudian soal ketiga ya, kita lihat urutan yang benar sesuai waktu terjadinya peristiwa penting di atas adalah, nah kira-kira yang mana dulu nih ya dari berbagai peristiwa ini, yang terjadi yang mana dulu teman-teman? Oke ya, yang pertama Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau BPUPKI ya, pada tanggal berapa? Ya, 1 Maret ini diumumkan. Oke, kalau resmi dibentuknya tanggal 29 April ya. Kemudian ya mereka menyelenggarakan sidang ya, BPUPKI menyelenggarakan sidang. Nah, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Oke, ini adalah di sidang pertama BPUPKI ya. Tanggal berapa teman-teman? Oke, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya. Tapi untuk Insinyur Soekarno sendiri mengusulkan 5 dasar negaranya ini pada tanggal 1 Juni. Ya, kemudian setelah sidang pertama BPUPKI, adanya masa reses. Nah, ini dia ya, masa reses. Nah, menghasilkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Ya, kemudian Dokuritsu Jumbi Chosakai dibubarkan ya, tanggal 7 Agustus. Ya, kemudian dibentuklah PPKI, teman-teman ya. Selanjutnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Oke, karena BPUPKI dibubarkan dan PPKI dibentuk ya, PPKI menyelenggarakan 3 kali sidang. Dan sidang yang pertama ya menghasilkan bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden ya. Sidang yang pertama. Oke, maka jawabannya gimana nih? Ya, jawabannya adalah yang ya berurutan ternyata ya, 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman ya. Oke, kalau sidang pertama ini tanggal berapa? 18 Agustus.
Oke ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Soal yang keempat. Dalam perumusan dasar negara Indonesia, terdapat 3 orang yang mengusulkan pendapatnya. Mereka adalah, siapa aja nih? Gampang ya, tidak boleh salah. Jawabannya adalah yang C ya, Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Kalau Rajiman Wedyo Diningrat ini hanya seorang ketua aja ya, dia tidak mengusulkan pendapat tentang dasar negara. Oke ya. Soal yang kelima, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Yang benar dan sah. Ya, jelas jawabannya adalah yang D ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini pada tanggal 18 Agustus ya, 1945. Ya, sidang pertama PPKI. Oke, kita sudah membahas sejarah dari terbentuknya Pancasila. Ya, mungkin ini terlihat seperti teoritis banget ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita akan coba di video berikutnya membahas tentang soal-soal penalaran dan juga soal pengamalan dari Pancasila. Ya, makanya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga latihan soal teman-teman karena waktu tes BUMN sudah semakin dekat. Terima kasih dan salam sukses.